Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal PPG tahun 2022. Ini sudah program yang ketiga. Kali ini kita masih akan membahas soal pedagogi untuk semua bidang. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyusun laporan hasil penilaian, C. Mengadministrasikan hasil penilaian, D. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, E. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Jadi manfaat dari melakukan tindak lanjut hasil penilaian itu, yang bukannya itu adalah mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi yang bukannya adalah C. Soal kedua. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah meningkat. Jadi tujuan remedial itu adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah kecerdasan siswa. Soal ketiga. Jika seorang guru ingin melakukan remedial, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang baru yang sama sekali berbeda dengan rancangan yang ada. C. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa remedial. D. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. E. Menurunkan standar ketuntasan belajar. Jadi yang dilakukan pada saat remedial itu adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang sama sekali berbeda dengan rancangan yang ada. Soal keempat. Berdasarkan data hasil evaluasi tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa, dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 orang, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang tuntas 15 orang lainnya mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabungkan dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jadi kegiatan pengayaan itu yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jawabannya adalah A. Soal kelima. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah atau true false, C. Pilihan ganda atau multiple choice,
D. Menjodohkan atau matching, E. Jawaban bebas atau completion test. Jawabannya itu adalah daftar cek atau checklist A. Soal ke-6. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetik, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Jawabannya ini adalah A. Naturalis. Soal ke-7. Penilaian yang dilakukan dengan kalimat positif tentang aspek, melaporkan tugas yang diberikan, aktif bergaul bersama teman dan guru, menghasilkan karya yang estetik, menjalankan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan bertanya dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis termasuk penilaian A. Sikap sosial, B. Sikap spiritual, C. Pengetahuan, D. Keterampilan, E. Kognitif. Jadi kalau bahasanya seperti ini adalah sikap sosial. Soal ke-8. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyak titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasannya tergolong ke dalam kecerdasan A. Kinestetik, B. Intrapersonal, C. Spasial visual, D. Matematika logis, E. Interpersonal. Jawabannya ini adalah spasial visual, C. Jadi macam-macam kecerdasan. Yang pertama kecerdasan kinestetik, yaitu memiliki kemampuan memperoleh informasi secara fisik lewat gerakan tangan, tubuh, ekspresi, juga kontrol. 2. Kecerdasan spasial visual merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan memproses dan berpikir ke dalam bentuk visual. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan gambaran dalam pikirannya sendiri ke dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. 3. Kecerdasan matematik logis, yaitu kemampuan berpikir dalam menalar atau menghitung, seperti kemampuan menelaah secara logis, ilmiah, dan matematis. 4. Kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Jadi kalau yang soal nomor 8 ini, yaitu mampu membuat bayangan yang ada di pikirannya menjadi dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Itu disebut dengan spasial visual. Soal ke-9. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya kembali mengenai materi yang disampaikan, peserta didik tersebut tidak mampu menjawab karena tidak mengerti dengan apa yang didengarnya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ilustrasi di atas, peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar, A. Gangguan akademis, B. Gangguan sosial, C. Gangguan simbolik, D. Gangguan motorik, E. Gangguan emosional. Ini jawabannya adalah gangguan simbolik. Kita akan bahas macam-macam gangguan belajar. Yang pertama, gangguan akademis. Ini itu kesulitan belajarnya di akademik. Kalau di SD yaitu sulit untuk mengerti calistung, membaca, tulis, dan berhitung. Kedua, gangguan sosial, gangguan berinteraksi dengan orang lain atau fobia sosial, cemas, takut dianggap remeh, takut tidak diterima, minder, dan malu. 2. Gangguan simbolik, gangguan yang dialami anak yang kesulitan mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pembelajaran sebelumnya. Bisa disebabkan karena siswa tersebut mampu mendengar namun tidak mengerti dengan apa yang didengarnya. 4. Gangguan motorik, kesulitan dalam melakukan gerak-gerak motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. 5. Gangguan emosional, muncul pada masa remaja karena depresi atau cemas. Remaja ini mudah marah secara berlebihan dan frustasi.
Soal terakhir. Seorang peserta didik ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberikan kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman yang lain memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia akan memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami masalah perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual, E. Sikap. Jadi kalau seperti ini yang bermasalah itu adalah sosial emosional. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini, semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus untuk pretest, terpanggil PPG, bisa lulus PPG dan bisa segera sertifikasi. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.